Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang responsibility accounting ya, bahwa budgeting ini kita bisa manfaatkan untuk alat pertanggungjawaban gitu ya, intinya. Dan nanti ketika kita memantau hasil aktualnya dibandingkan dengan anggaran yang kita tetapkan, nanti kita akan bertemu yang namanya varian ya. Kemarin teman-teman sudah diperkenalkan yang namanya spending varian dan idle capacity varian. Dan ini juga masih nyambung dengan yang teman-teman pelajari sebelumnya ya, tentang over atau under applied dari FOH. Nah, over under applied itu sebenarnya adalah varian ya, yang mana varian itu kemarin juga sempat saya singgung bahwa varian adalah signal ya. Signal bahwa ada sesuatu yang terjadi di perusahaan dan itu harus ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, terkait dengan varian, lebih lanjut lagi kita akan belajar varian di standard costing ya. Teman-teman kemarin mungkin sudah belajar tentang apa itu actual costing, kemudian ada juga yang namanya normal costing ya. Kemudian sekarang kita belajar yang namanya standard costing. Nah, kalau kita ulang sebentar ya, kalau misalkan kita pakai actual costing, artinya ketika kita mencatat di kartu biaya atau mencatat jurnalnya, kita akan pakai biaya yang aktual. Tuh, nah ini mempunyai kelemahan ya teman-teman, karena kita nggak bisa menghitung biaya produksi secara lebih cepat ya, karena harus menunggu biayanya selesai dulu ya, dibayarkan dulu baru kita tahu biayanya habisnya berapa. Nah tentu kan nggak bisa seperti itu, karena kalau pelanggan datang kan tanya ini harganya berapa, oh tunggu dulu biayanya belum selesai dihitung, kan kita nggak bisa seperti itu. Nah pengennya manajemen itu bisa menyediakan harga dengan cepat. Nah salah satunya adalah pakai yang namanya standard costing ya. Jadi yang kita jurnal itu adalah biaya standarnya. Gitu. Jadi kita punya perhitungan biaya standar gitu ya untuk menghitung biaya produksi. Nanti ketika biayanya yang aktual sudah terjadi, nah itu nanti akan kita bandingkan dengan yang standarnya. Nah biaya standar ini biasanya diambil dari anggaran ya, dari budgeting. Nah itu koneksi dengan materi sebelumnya tuh bahwa standard costing itu adalah tindak lanjut dari budget ya. Ketika sudah bikin budget, maka budget itulah standard cost kita. Biasanya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas standard costing yang untuk direct cost ya. Jadi untuk material dan labor. Nanti untuk yang factory overhead akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi untuk standard costing ini kita ada 2 pertemuan. Mohon maaf Bu, Ya. presensi Bu. Oh ya. Hanitya Smoko Bu. Mohon maaf tadi masih connecting. Oke, nggak apa-apa. Oke, Terima kasih Bu. Lagi habis ini ya, habis nerangin ya. Baik, apa sih pengertian dari standard cost? Nah, teman-teman bisa baca di slide ya, bahwa biaya untuk membuat satu unit produk pada periode tertentu yang sudah ditetapkan. Artinya biaya yang sudah ditetapkan untuk membuat satu produk ya. Ini juga bisa sebagai budget kita ya, bahwa kita pengen produk ini dibuat dengan biaya misalkan $10. Nah, itu adalah standard cost-nya. Nah, standard cost ini meliputi ada 2 yaitu ya teman-teman, yaitu standar untuk biaya fisiknya. Standar fisiknya artinya kita butuh material berapa, misalkan untuk material ya. Mana sih pennya? Nah, misalkan untuk standar fisik kita butuh input berapa gitu. Misalkan untuk satu unit barang jadi ya, kita butuh material 2 kilo, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah standar fisiknya ya. Kemudian ada juga standar harganya, bahwa misalkan 1 kilo material itu harganya berapa. Itu yang kita masukkan ke dalam budget. Nah, itu adalah standar harga. Jadi biaya standar itu ada standar secara kuantitas dan ada standar secara price atau harganya. Nah, ini adalah kegunaan dari standard cost tadi ya untuk bikin budget ya. Nanti teman-teman ketika sudah bekerja ya, kalau misalkan ditempatkan di bagian keuangan nanti akan mengenal yang namanya standar biaya masukan ya. Jadi ketika kita menyusun DIPA ya, yang mana DIPA itu merupakan turunan dari APBN, nanti teman-teman ada standar biaya masukan ya. Kalau misalkan di PKN STAN mungkin ada standar biaya misalkan
standar biaya untuk mahasiswa gitu ya. Misalkan anggaran buku per mahasiswa. Nah, itu adalah biaya standarnya. Nah, kita untuk anggaran biaya standar per mahasiswa nanti kita akan pakai untuk membuat budget. Budget apa? Budget untuk perpustakaan misalkan. Jadi kalau misalkan mahasiswanya ada 100 gitu ya, nah anggaran buku per mahasiswanya adalah misalkan 300.000. Nah, 300.000 dikalikan 100 mahasiswa, nah itu adalah anggaran buku untuk perpustakaan. Jadi gambarnya seperti itu ya. Itu yang pertama, penggunaan salary cost adalah untuk membuat budget. Nah, yang kedua, untuk mengontrol biaya dan mengukur efisiensi ya. Nah, tentu saja ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya, bahwa ketika kita sudah punya budget, kita bisa lebih bisa mengendalikan cost. Kenapa? Karena ada acuannya ya, bahwa kita harus membelanjakan sebanyak misalkan tadi buku ya 300.000 dikalikan 100 mahasiswa ya. Berarti berapa tuh? 30 juta misalkan. Itu untuk selama 1 tahun. Nah, mau dibelikan buku apa aja. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengukur efisiensi ya, dalam arti nanti yang aktual dibelanjakan berapa, nah dibandingkan dengan anggarannya, apakah kita efisien atau tidak. Gitu ya. Ini masih ada sambungannya dengan materi yang kemarin ya, yaitu sebagai alat pertanggungjawaban ya, responsibility accounting. Kemudian yang selanjutnya adalah memudahkan prosedur penetapan biaya. Nah, ini yang saya singgung tadi ya, bahwa dengan standar costing kita bisa menghitung biaya dengan lebih cepat ya. Artinya ketika proses proses produksi berlangsung, kita sudah bisa ngitung biayanya kira-kira berapa, tanpa harus menunggu proses produksinya selesai semua, tenaga kerjanya dibayar semua. Nah, itu kan lama ya. Nah, ketika ada standar costing, kita bisa menetapkan, ini adalah biaya produksinya segini, walaupun itu sebenarnya bukan biaya aktual ya, nggak akurat sih. Tapi itu bisa cepat ya. Dan pembuatan laporan biaya. Nah, ini masih nyambung ya. Tadi kalau kita bisa menghitung dengan cepat biaya produksinya, tentu saja laporannya juga lebih cepat. Nah, ini juga masih nyambung, menetapkan biaya material, WIP maupun finished good ya. Ini kaitannya sama yang ini ya. Kita lebih cepat menghitung biaya itu aja. Kemudian menetapkan harga penawaran dan harga jual. Otomatis kalau kita bisa menetapkan biaya produksi dengan lebih cepat, kita bisa mengeset kita harus jual berapa nih. Kemudian kita harus nawar berapa kalau misalkan kita ikut kayak tender gitu ya, atau pengadaan barang. Nah, kita punya cost, kita hitung dulu nih standar costingnya. Kita standar costingnya adalah $100. Nah, kemudian kita mau nawarin harga berapa nih ke tender gitu, atau mungkin kita harus ngeset harga jual ke konsumen berapa gitu ya. Jadi semua ini nyambung ya. Karena itu bisa untuk budget, kemudian untuk alat pertanggungjawaban, kemudian untuk menghitung biaya dengan lebih cepat, yang mana kita bisa mengetahui biaya material WIP finished good dengan lebih cepat, dan juga bisa menetapkan harga jual dengan lebih cepat. Oke, ini ada animasinya ya. Baik, nah kemudian kita kemarin sudah mengenal varian juga ya, artinya ketika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya atau hasil aktualnya terhadap biaya standar, maka teman-teman akan mengenal yang namanya varian ya, atau selisih gitu ya. Artinya ini terjadi karena ada ketidaksesuaian antara standar yang sudah ditetapkan dengan kondisi yang sebenarnya ya, atau di sini maksudnya adalah aktual biaya. Nah, kemarin juga sudah disinggung ya, ketika aktual itu ya, aktual ya lebih besar daripada standarnya ya, atau dari budgetnya, maka teman-teman akan mencatat varian yang unfavorable ya, atau yang nggak bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan aktualnya lebih kecil daripada standarnya atau budgetnya, maka teman-teman akan mencatat varian yang favorable. Nah, apakah varian yang unfavorable itu selalu tidak baik? Belum tentu. Apakah varian yang favorable itu selalu baik? Belum tentu juga ya. Seperti yang saya bilang bahwa varian ini adalah memberikan signal saja ya. Kayaknya ini ada sesuatu yang unfavorable, tapi bisa jadi ini nggak unfavorable juga ya. Bisa jadi karena faktor eksternal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Misalkan harga naik gitu ya, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa ya terhadap harga barang baku yang naik.
Gitu. Misalkan kalau misalkan favorable, siapa tahu ada kesalahan perhitungan, gitu ya. Kelihatannya favorable padahal enggak. Ya, jadi balik lagi bahwa varian ini merupakan signal yang mana harus ditindaklanjuti oleh perusahaan. Sebabnya kenapa? Itu yang harus dicari. Nah, ya, untuk mengetahui penyebab terjadinya varian, maka perlu menganalisis berbagai macam faktor yang mungkin terjadi. Sekarang kita ke varian material ya. Hari ini kita akan belajar material dan varian. Ini tuh kalau ada suaranya ini ya, malah nggak tahu ya. Kalau menurut saya jadi agak annoying ya. Tapi nggak apa-apa. Ini karena saya tinggal pakai, jadi harus terima ya. Nah, varian material, teman-teman lihat di sini ada varian price dan varian kuantitas ya. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa standar costing itu ada standar harga dan ada standar fisiknya ya. Nah, ini yang kita cari variannya. Nah, kalau price ini yang kita cari variannya adalah varian dari harganya, artinya penyimpangan berapa dari harga standarnya. Kalau varian kuantitas ini adalah penyimpangan dari jumlah inputnya gitu ya. Oke, ini selanjutnya di material varian yang pertama adalah material purchase varian ya. Ini material inventory varian dan ada 4. Material purchase price varian artinya kita mencari selisih harga belinya ya. Ini purchase price, selisih antara harga barang yang dibeli dengan harga bahan standar. Kemudian ada yang namanya material inventory varian. Nah, kalau inventory ini kan sesuatu yang kita ini ya, keep ya, kita simpan ya, atau persediaan. Nah, persediaan itu kan sebenarnya selisih antara yang kita beli dengan yang kita gunakan ya. Nah, jadi kalau tadi purchase price itu yang dicari variannya adalah harga beli yang aktual dengan harga beli standar. Kalau misalkan material inventory varian ini adalah selisih antara pembelian kita dengan yang kita gunakan untuk produksi ya. Nah, ini nyambung dengan apa sih sebenarnya yang masuk ke persediaan, yaitu tadi selisih antara yang kita beli dan yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada material price usage ya. Jadi kalau material price usage, kalau bedanya ya, kalau purchase price ini kita menselisihkan antara aktual pembelian dengan harga barang harga standarnya. Nah, tapi kalau price usage ini selisih antara harga bahan yang digunakan dalam proses produksi dengan harga bahan standar. Sebenarnya price-nya sama ya, cuman nanti teman-teman lihat bahwa pengalinya nanti untuk material price usage ini adalah kita pakai quantity yang digunakan ya. Nah, tapi kalau di sini kita akan pakai quantity pembelian ya. Nah, ini. Nanti kita lihat rumusnya ya, biar lebih jelas. Kemudian ini ada material quantity usage ya. Jadi ini adalah selisih jumlah bahan. Kalau yang inventory tadi adalah bahan yang dibeli dengan yang digunakan. Kalau ini adalah bahan yang digunakan aktual dengan bahan yang seharusnya digunakan. Sesuai standarnya berapa. Misalkan untuk bikin satu kue harusnya butuh tepung terigu misalkan 500 gram gitu ya. Itu adalah standarnya. Tapi bisa jadi kita butuhnya lebih dari 500 gram. Nah, karena apa? Ya mungkin aja kita pas lagi bikin kue kesenggol lah, itu habis ditimbang tumpah ya, nggak bisa dipakai. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi kita selisihkan antara aktual dengan yang standar yang seharusnya digunakan. Nah, kita yang pertama yaitu material purchase price varian ya. Jadi purchase ini digarisbawahi bahwa kita selisihkan antara actual price ya dengan standard price ya. Jadi ingat aktual dikurangi standar ya teman-teman, seperti kemarin. Ini akan memudahkan kita untuk membuat jurnal nantinya. Actual price dikurangi standard price, kemudian dikalikan actual quantity purchase ya. Ya, jadi perbedaannya nanti di sini ya, sama material price usage ya. Jadi ini adalah variannya, kita selisihkan antara actual price dengan standard price, kemudian kita kalikan actual quantity purchase ya.
Ini yang kita beli. Makanya namanya material purchase price varian. Nah, ini sama seperti sudah saya singgung tadi ya, kalau aktualnya lebih besar dari standar. Intinya kalau positif itu unfavorable, kalau negatif favorable. Ini yang kedua, yaitu material inventory varian. Nah, ini yang kita selisihkan adalah ya, usage, penggunaan dengan purchase-nya. Jadi ini adalah aktual yang kita gunakan dengan yang kita sudah beli berapa. Ya, jadi ini rumusnya, actual quantity usage kita selisihkan dengan actual quantity purchase. Kemudian kita kalikan standard price. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti akan ada kayak garis merah gitu ya. Jadi kalau kalau variannya itu terkait dengan harga, itu pengalinya biasanya adalah kuantitas aktual. Ya. Tapi kalau variannya adalah varian terkait dengan kuantitas, itu pengalinya adalah standard price ya. Ini ya. Jadi kalau variannya adalah varian harga, teman-teman biasanya akan mengalihkan dengan actual quantity. Nah, tapi kalau misalkan variannya adalah varian kuantitas ya, ini kan inventory varian kan dia menvariankan kuantitas ya. Itu pengalinya adalah standard price. Ya. Teman-teman terserah sih boleh pakai pendekatan apapun dalam ngapalin rumus ya, boleh diapalin ataupun tapi sekarang kan ujiannya online ya, buka buku ya, udah nggak usah diapalin ya. Yang penting teman-teman paham. Kalau dulu harus dihafalkan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah material price usage varian. Nah, yang di sini perbedaannya dengan yang tadi, varian ini sebenarnya sama sih, yang diselisihkan adalah actual price dikurangi standard price, tapi pengalinya adalah actual quantity ya. Actual quantity usage ya ini. Nah, kalau yang sebelumnya adalah actual quantity purchase. Nah, teman-teman lihat di sini kalau yang divariankan adalah price-nya, maka pengalinya adalah kuantitas aktual. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah material quantity usage. Nah, kalau material quantity usage, maka kita akan menselisihkan usage-nya ya, actual quantity usage dengan standar quantity allowed ya. Jadi yang diperbolehkan oleh standar berapa? Kalau inventory kan usage dikurangi yang dibeli. Nah, pengalinya kalau kita mencari varian dari quantity, maka pengalinya akan selalu standard price. Oke, itu tadi rumusnya ya, teman-teman. Nah, varian di direct material, ya. Nah, varian di direct material bisa jadi itu merupakan tanggung jawab purchasing department, bisa juga merupakan tanggung jawab production department. Misalkan tadi ada varian di price ya, purchase price varian. Nah, ketika varian itu disebabkan karena harga beli material yang naik ya, nah itu bisa jadi kesalahan purchasing department. Tapi belum tentu juga sih sebenarnya. Kita lihat apakah memang harga pasar materialnya naik. Tidak, berarti nggak apa-apa. Tapi bisa jadi kesalahan dari purchasing department di mana dia kurang dapat mengelola proses pengadaan gitu ya, sehingga nggak dapat harga yang terbaik. Gitu. Atau ini tadi ya, kemungkinan ada atau tidaknya diskon pembelian yang kita dapatkan. Jadi mungkin dia bayarnya telat sehingga nggak jadi dapat diskon pembelian. Nah, bisa jadi penyebab varian dari direct material ini bisa jadi karena kualitas ya. Misalkan secara price mungkin dia murah gitu ya. Tapi ternyata pas ngelihat varian kuantitasnya loh, ternyata kuantitasnya habisnya banyak. Setelah diselidiki ternyata karena beli bahan yang murah, akhirnya kuantitasnya jadi boros gitu ya. Yang harusnya misalkan kayak apa ya? Misalnya kayak bikin kue gitu ya, ragi. Ragi yang bagus sedikit aja udah ngembang ya, atau sebaliknya kalau misalkan dia beli yang harganya murah ternyata harus pakai lebih banyak gitu ya supaya bisa menghasilkan output yang sama dengan bahan yang sebelumnya ya. Jadi bisa jadi disebabkan oleh kualitas dari bahan baku. Nah, ini kan kualitas bahan baku kan tanggung jawab dari purchasing department. Nah, bisa jadi juga karena metode pengiriman bahan baku ya dari gudang pemasok ke gudang pemelihara, gudang perusahaan. Nah, ini metode pengiriman sebenarnya nanti ngaruhnya bisa jadi ke kualitas juga sih. Nah, bisa jadi
ngaruhnya ke kualitas juga atau ngaruhnya ke harga beli ya, harga belinya jadi lebih mahal. Jika pengirimannya mungkin telat atau apa, kualitasnya bisa turun atau harganya jadi naik ya bisa jadi. Kemudian selain ke purchasing department bisa juga responsibility-nya ada di production department. Misalkan tenaga kerjanya ini nggak mahir nih, jadi buang-buang bahan baku, gitu ya, salah melulu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini biasanya terpantau dari nanti jam tenaga kerjanya lebih lama, tapi outputnya dikit. Nah, bisa jadi juga ada kesalahan dari mesin pabrik ya, sehingga mengakibatkan bahan baku nggak efisien. Misalkan kalau di rumah tuh kadang-kadang apa ya? Misalkan kita pakai kompor gitu ya, yang mana dia setelan gasnya itu terlalu besar gitu ya, sehingga gasnya cepat habis. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu ya analoginya. Nah, bisa jadi juga karena tadi kelalaian pekerja ya, tadi tenaga kerja yang kurang terlatih atau dia lalai. Nah, ini adalah yang harus dicari oleh perusahaan ya. Ketika ada varian, maka itu adalah sinyal bahwa perusahaan harus cari penyebabnya apa dan kemudian diatasi. Nah, dari varian material kita kerja ya. Nah, intinya sama ya, teman-teman. Setiap biaya itu ada dua varian ini, varian harga dan varian kuantitas ya. Tapi kalau labor itu harganya adalah harga tarif ya, tarif per jam biasanya seperti itu. Nah, kuantitasnya tentu bukan kilogram ya, itu bukan kuantitas material, tapi adalah kuantitasnya dalam bentuk jam tenaga kerja. Nah, kebetulan variannya emang ada dua, emang hanya ada dua ya. Jadi kalau material tadi kan ada 4 ya. Kalau labor ini lebih simpel, dia cuma ada dua, yaitu rate dan efisiensi ya. Jadi untuk yang price itu namanya variable labor rate varian. Kemudian kalau yang kuantitas itu adalah labor efisiensi ya varian. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau rate varian berarti yang kita selisihkan adalah actual rate dikurangi standard rate. Ingat, kalau variannya ada varian rate, maka pengalinya adalah actual hours. Ya. Nah, ini adalah labor efisiensinya. Nah, ketika kita mencari efisiensi varian, maka yang diselisihkan adalah kuantitasnya, ya, yaitu actual hour dikurangi standard hour-nya. Nah, ingat kalau yang diselisihkan adalah kuantitasnya, maka pengalinya adalah standard price atau standard rate. Nah, ini penyebab terjadinya varian pada labor. Misalkan kalau labor rate varian, kemungkinan tarifnya naik, ya, adanya kenaikan tarif upah. Atau terjadi salah pengalokasian tenaga kerja. Jadi mestinya cuma 2 aja cukup, tapi tenaga kerjanya kebanyakan, gitu ya. Jadi nganggur. Nah, ini akhirnya kan biayanya jadi lebih mahal. Jadi salah mengalokasikan jumlah tenaga kerja. Kemudian terkait dengan labor hour varian, ya kalau misalkan jamnya lebih banyak, ini terkait dengan efisiensi ya, apakah memang tenaga kerjanya sudah menguasai ya proses produksi. Jadi karena kelalaian juga. Nah, tentang penggunaan standar cost dan analisis varian pada Wilton Manufacturing Corporation. Oke, ini adalah standar cost card-nya ya. Kelihatannya pusing ya, tapi teman-teman sebenarnya tinggal mengambil beberapa ini item aja sih. Misalkan ini ada direct material ya, ini ada data standard cost ya atau kartu biaya standar, bahwa untuk part 134 itu untuk satu unit barang jadi butuh kuantitasnya 4. Kemudian biaya yang kita anggarkan adalah untuk per unit dari part 134 ini adalah 6,25 ya. Otomatis ini untuk di departemen. Nah, ini ternyata tiap-tiap departemen partnya beda-beda ya. Nah, kalau dia di departemen cutting berarti tinggal mengalihkan ya. Berarti ini punya departemen cutting. Jadi ini penggabungan antara departementalisasi dengan standar costing. Nah, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya cuma memuat biaya standarnya berapa, kemudian standar kuantitasnya berapa. Nah, ini direct labor juga seperti itu ya. Standar hour-nya berapa ya untuk satu unit barang jadi, dan standar rate-nya berapa.
Nah, ini factory overhead akan kita bahas di pertemuan yang minggu depan. Nah, ini kemudian ada data untuk proses costing ya ini ya. Nah, tadi ada departemen. Nah, unit yang sudah selesai, yang sudah transfer ke finish good adalah, ini departemen apa ya, nggak jelas ya. Oke, ini kita anggap departemen mungkin assembly tadi ya. Unit selesainya adalah 4.200, kemudian beginningnya 50% material ya, sepertiga conversion cost 864, kemudian endingnya 900, ini terdiri dari materialnya 100%, conversion cost-nya 2/3. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini pakai, kita ngitung dulu equivalent unit ya. Kalau misalkan bukan di proses costing, teman-teman akan langsung tahu unitnya berapa gitu ya. Tapi karena ini yang merupakan proses costing, jadi kita hitung dulu equivalent unitnya berapa. Karena kan 864 ini kan nggak 864 utuh ya, ternyata materialnya baru setengah, kemudian conversion cost-nya baru sepertiga. Gitu. Jadi sebenarnya 854 ini adalah setengah jadi. Nah, itu kita harus mencari itu harus setara berapa. Nah, kalau pakai FIFO, kita harus menghitung ini ya sesuai dengan arus biayanya ya, bahwa untuk menyelesaikan beginningnya berapa, kemudian untuk unit yang dimulai dan selesai pada periode ini, dan untuk memulai WIP ending ya. Nah, untuk started and completed, nah teman-teman bisa mengurangkan antara unit yang complete dengan beginningnya ya. Artinya itulah unit yang kita buat sekarang dan selesai sekarang ya, untuk periode ini. Nah, ini masing-masing 100% ya teman-teman. Materialnya 100%, conversion cost-nya 100% karena sudah komplit. Nah, kemudian untuk beginning, nah, untuk menyelesaikan beginning karena materialnya sudah masuk 50%, berarti kita tinggal memasukkan 50% lagi ya, kali 864 ya dari sini. Kemudian conversion cost-nya sudah masuk sepertiga, berarti untuk menyelesaikan kita perlu 2/3 lagi. Jadi ini adalah materialnya butuh 432, kemudian conversion cost-nya ini adalah sepertiga ya. Maaf, 2/3 untuk menyelesaikan supaya beginningnya complete. Kemudian WIP endingnya karena materialnya sudah 100, karena ini untuk karena ini dimulai pada periode ini, maka 100% material ini adalah masuk ke unit pada periode berjalannya, yaitu 900, kemudian conversion cost-nya 2/3 juga ditimbul pada periode ini. Jadi 2/3 dari 900. Nah, ternyata equivalent unitnya adalah untuk material sebesar 4.668 dan conversion cost-nya 4.512. Nah, ini adalah data standar dan actual material untuk material 389 ya. Nah, 389 berarti kita hanya lihat yang ini aja ya. Standar kuantitinya tadi adalah 2 ya teman-teman, standar price-nya adalah 7,5. Oke, kita balik lagi. Nah, diketahui bahwa actual quantity yang dibeli adalah sekian, kemudian yang digunakan adalah sekian. Nah, standar quantity allow, nah ini untuk standarnya, di sinilah kita pakai yang equivalent unit tadi ya. Nah, standar quantity allow tadi kan 2 ya. Untuk 1 unit barang jadi itu materialnya 2. Nah, barang jadinya berapa standarnya untuk material? Ternyata kita pakai equivalent unit tadi yang 4.668 ya. Jadi karena ada barang yang setengah jadi, maka material equivalent unit untuk material kita pakai yang dari perhitungan equivalent unit ya. Jadi 4.668. Kemudian actual price-nya ini adalah biaya aktual pembeliannya, standar price-nya tadi kita ambil dari kartu biaya standar ya, yang sebelah angka 2 tadi yaitu 7,5. Nah, kalau teman-teman sudah tahu semua data ini ya, nanti tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita langsung ke material purchase price varian. Nah, purchase price varian tadi kan purchase-nya aktualnya sekian, standarnya sekian kan, kita kalikan dengan actual quantity purchase ya. Nah, actual quantity purchase-nya adalah nih 10.000. Nah, dapat ternyata negatif ya,
favorable, maaf. Favorable, karena harga beli aktualnya lebih kecil ternyata, lebih murah. Nah, kita lihat selanjutnya adalah material price tapi yang usage ya. Artinya yang diselisihkan sama tapi kita pakai kuantitinya adalah kuantiti yang kita gunakan. Lihat sini. Nah, kuantiti yang digunakan dalam proses produksi adalah 9.500. Nah, ternyata karena memang dari harganya sudah favorable, maka yang price usage juga akan favorable. Kemudian selanjutnya untuk yang varian kuantitasnya adalah varian material inventory variannya ini. Inventory, nah yang kita selisihkan adalah yang kita beli, yang kita gunakan terhadap yang dibeli. Actual quantity, enggak kebalik ya. Material inventory varian itu kita selisihkan antara, oh ya maaf. Jadi aktual quantity yang dibeli dulu ya teman-teman. Aktual quantity yang dibeli berapa? Kemudian dikurangi aktual quantity use ya. Oke, nanti kita dicek lagi di buku ya yang betul. Soalnya tadi kayaknya rumusnya quantity use dulu deh. Tapi saya sih kayaknya quantity purchase dulu. Dikalikan, nah kalau kuantitas dikalikannya sama standar price ya 7,5. Nah, nanti dapat ternyata unfavorable ya, positif. Jadi rumusnya kayaknya quantity purchase dikurangi yang digunakan ya. Karena kalau belinya kebanyakan dia unfavorable. Kemudian selanjutnya adalah material quantity usage varian. Nah, yang kita selisihkan adalah usage yang kita gunakan aktual ya, ini 9.500 kita kalikan dengan kita selisihkan dengan standard allowed ya. Standard allowed. Ini adalah budgetnya ya. Yaitu dari equivalent unit tadi dikalikan standar kuantitinya ya, bahwa satu unit barang jadi itu membutuhkan 2 material. Jadi 4.000 berapa tadi dikali 2. Nah, pengalinya adalah tetap standar price. Jadi juga unfavorable. Nah, ini penyebabnya adalah satu, belinya kebanyakan jadi unfavorable ya untuk inventory, kemudian kuantitas harusnya bisa untuk output segitu itu ya, harusnya material yang digunakan adalah sebesar 9.336, tapi ternyata pakainya lebih banyak, itu 95. Makanya unfavorable. Baik, untuk material varian ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung ke labor ya. Prinsipnya sama teman-teman, cuman untuk labor ini variannya lebih sedikit ya. Jadi cuma ada 2. Nah, ini data-datanya. Yang penting teman-teman tahu actual hours-nya berapa, kemudian standard hours low-nya ya. Ini tadi pakai data conversion cost tadi ya. Equivalent unit untuk conversion cost berapa, kita kalikan dengan standar hours untuk satu unit barang jadi ya. Ini diambil dari kartu biaya standar tadi, sepertiga. Kemudian actual labor rate-nya berapa sama standar labor rate-nya berapa. Nah, kita tinggal hitung untuk labor rate varian, maka kita selisihkan rate-nya ya, actual rate dikurangi standard rate. Maka pengalinya adalah actual hours ya. Hasilnya unfavorable ya teman-teman. Karena rate-nya mahal ternyata ya. Dianggarkan cuma 12 tapi actualnya adalah 12,5. Nah, kalau efisiensi kita selisihkan actual hour-nya dengan standard hour-nya ya. Jadi untuk output yang sudah direncanakan itu harusnya cuma 1.504, tapi ternyata sampai 1.632. Kita kalikan standar rate-nya. Kita hasilnya juga unfavorable. Nah, itu untuk yang varian labor ya. Oh iya. Baik, nah
kita tadi sudah belajar cara menghitung variannya ya. Nah, bagaimana kita mencatat jurnal untuk standard cost ya. Nah, ini ada beberapa ketentuannya. Nah, varian price itu dicatat ketika materialnya diterima. Ya. Material akan dicatat di harga aktual ketika diterima, dan price variannya akan dicatat ketika diminta untuk produksi. Ya, kemudian price varian itu sekali lagi dicatat saat diterima ya. Kalau price usage itu saat diminta untuk produksi. Gitu. Ya. Intinya price varian itu biasanya dicatat saat dibeli atau saat digunakan, tergantung sih. Material price purchase varian. Nah, itu kan kalau material price purchase itu berarti kita menselisihkan antara pembelian dengan penggunaan ya. Otomatis kalau belum digunakan kita nggak bisa dong. Maaf. Material price purchase adalah kita pakai material kita pakai quantity purchase ya. Itu bisa dicatat pada saat pembelian. Tapi kalau misalkan material inventory itu kita tidak bisa catat sampai dengan materialnya digunakan ya. Intinya teman-teman lihat aja kondisinya dari rumusnya. Gitu ya. Kalau baca ini mungkin gimana ya, melogikanya bingung gitu. Tapi lihat aja dari rumusnya, memungkinkan atau tidak, itu saatnya kapan bisa kelihatan dari rumusnya. Nah, ini ada soal ini ada standar purchase price-nya sekian ya. Kemudian ini pembeliannya dipakainya sekian. Oh, ini masih pakai yang tadi ya, standard quantity allow-nya sekian. Nah, teman-teman, ketika mencatat price purchase varian ya, ini dicatat ketika materialnya dibeli ya. Karena tadi kan rumusnya kita menselisihkan antara purchase price dengan standard price. Actual price dengan standard price, pengalinya adalah actual unit purchase ya, segini. Gitu. Nah, jurnalnya seperti biasa, material pada account payable. Nah, ingat kita pakai standard costing ya, artinya yang masuk biaya, yang masuk perhitungan biaya adalah biaya standar. Ya. Yang mana ketika kita menjurnal material, ini materialnya pakai standar ya, harga standar. Harga standarnya adalah 7,5 kan, ya inilah yang masuk ke material. Nah, untuk account payable kita nggak bisa dong pakai 7,5. Account payable pasti pakai harga aktual. Jadi 10.000 kita kalikan harga aktualnya. Nah, selisihnya material purchase varian ini ya kan tadi favorable ya. Nah, favorable kan berarti di kredit tuh karena negatif ya. Jadi dia akan masuk ke kredit. Nah, jadi teman-teman menghitung varian dengan benar itu sebenarnya memudahkan kita ketika menjurnal ya. Artinya kalau dia kredit, kalau dia favorable itu dia akan dikredit, kalau unfavorable dia akan ada di debit. Gitu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi, untuk yang masuk ke biaya ya, biaya kita itu adalah selalu berdasarkan standar costing ya. Jadi untuk material yang dibeli itu 10.000, ini aktual yang dibeli, kita kalikan harga standar ya. Tapi account payable-nya kita pakai harga aktual. Nah, selisihnya akan kita jurnal sebagai material purchase price variance. Nah, selanjutnya ketika ada permintaan produksi, ya artinya dari material ke WIP, nah maka yang masuk ke WIP ini adalah juga standar. Artinya harganya standar, kuantitasnya juga standar. Nah, kreditnya di material, ini sesuai dengan aktualnya yang dipakai untuk produksi, tapi harganya sudah harga standar. Ya. Nah, ini selisihnya adalah masuk ke material quantity varian, ya, yaitu selisih antara yang dipakai sama yang standar allow-nya. Ya. Nah, ini adalah metode yang pertama ya. Jadi ada beberapa model ya untuk pencatatan material dari varian. Yang pertama adalah ini ya. Yang kita catat adalah material purchase price varian dan material quantity varian. Nah, metode yang kedua itu kita mencatat 3 varian ya. Kalau tadi sebelumnya kita hanya mencatat material purchase price dan material quantity usage. Nah, yang selanjutnya ini kita mencatat ada 1, 2, 3, ada 2 juga ya. Ada dua tapi purchase price-nya bukan purchase price tapi price usage ya. Nah, pada saat pembelian material, teman-teman lihat di sini, ini semuanya berdasarkan aktual ya.
10.000 aktual yang dibeli dikalikan harga aktualnya 7,44. Nah, ketika diminta untuk produksi, nah, maka ingat yang masuk ke kartu biaya atau masuk ke WIP itu adalah standar dan standar. Ya, artinya harga standar dan kuantitas standar. Itu. Nah, yang dikeluarkan dari material ini sesuai dengan aktualnya, harga aktual kali harga aktual. Nah, selisihnya itu kita akan masukkan sesuai dengan saldonya ya. Tadi material quantity varian kan unfavorable. Jadi kita masukkan di debit. Material price usage varian ini kita masukkan di kredit ya. Nah, untuk metode yang ini kita hanya memakai material quantity varian dan material price usage varian ya. Karena apa? Karena ini semuanya merupakan varian dari penggunaan ya. Varian dari penggunaan artinya dia dicatat ketika produksi saja. Nah, ini adalah metode yang kedua ya. Saya ulangi, metode yang pertama kita hanya mencatat material purchase price varian ketika membeli, dan ketika produksi kita hanya mencatat material quantity usage. Nah, metode yang kedua, ini kita mencatat price usage dan quantity usage ini ketika diminta untuk produksi. Ya. Ketika pembelian material, ini kita nggak nyatat varian, kita nyatat sesuai dengan aktual. Nah, metode yang ketiga, kita nyatetnya pakai purchase price, quantity varian, sama price usage ya. Jadi ada 3. Terus inventory-nya kapan? Inventory-nya dicatat kalau diminta di soal ya. Nggak ada jurnalnya ya. Itu cuma untuk mengontrol apakah yang kita beli sama yang kita pakai itu ada selisihnya atau enggak. Oke, untuk jurnal yang metode yang ketiga ini, jurnal pertamanya, jurnal pembeliannya sama seperti yang awal ya. Kita mencatat adanya material purchase price. Kemudian ketika diminta untuk produksi, nah kita catat yang namanya material quantity varian ya. Jadi ini sampai ini itu adalah metode yang pertama ya. Saya maksudnya nulis angka 1 nih. Metode yang pertama. Namun bedanya dia di yang ketiga ini kita tambahkan nih ya. Artinya kita transfer material purchase varian ini sebagian ke material price usage varian. Sebanyak apa? Kalau material purchase varian ini kita pakai kuantitas yang dibeli, nah ini kita hitung lagi pakai kuantitas yang dipakai gitu ya. Jadi kita transfer sebanyak material price usage-nya. Jadi sebagian varian dari purchase price ini pindah ke price usage. Itu jurnalnya. Nah, bagaimana memasukkannya di laporan keuangan ya? Nah, ingat kita mencatat semuanya at standard cost ya teman-teman ya. Jadi material purchase itu at standard cost, material use at standard cost, material ending at standard cost. Ya, sekian. Nah, biasanya kan kita ngitung materialnya seperti ini ya. Ini bagian, misalkan bagian dari COGS ya. COGM lah ya, yang material gitu ya. Purchase, use, ending. Nah, varian materialnya bisa kita catat di bawahnya ya. Jadi untuk menyesuaikan antara material ending sama material ending at standard dan material ending yang to actual cost ya. Jadi kita masukkan purchase price dan price usage. Ya. Nah, ini yang kita masukkan cuma yang harganya aja ya, karena kan ini adalah nominal harganya ya, bukan nominal kuantitasnya. Jadi yang kita masukkan adalah price-nya. Nah, ini maaf, ini untuk ngitung akun inventory akhir ya. Ini ending inventory. Nah, ini untuk yang labor. Ini ya sama ya teman-teman, untuk mencatat payroll-nya kita catat aktualnya ya. Payroll pada accrued payroll atau cash. Ya, kita catat sesuai aktualnya yaitu 12,5 tarifnya dikalikan jam aktualnya ya, yaitu 1.632. Nah,
Nah, ketika masuk ke WIP itu kita pakai 12 standar dan hours-nya juga hours standar ya, yaitu 1504 ya. Jadi ingat yang masuk ke kartu biaya atau yang masuk ke laporan biaya produksi adalah standar. Nah, untuk labor rate dan efisiensinya ini kita masukkan sesuai dengan saldonya. Kan tadi unfavorable semua ya, berarti langsung di debit. Nah, harusnya seimbang ya antara debit dengan kredit. Nah, ini slide yang terakhir ya, disposition dari varian. Nah, bagaimana kita mendisposisi ya atau menghapus varian? Nah, varian ini nantinya akan ditutup kemana? Nah, varian ini kalau misalkan nilainya tidak material ya, maka dia akan dicatat sebagai period expense ya, atau dimasukkan ke miscellaneous expense, itu bisa jadi seperti itu. Gunanya adalah varian ditutup ke COGS atau income summary ya. Kalau misalkan menjadi tanggung jawab dari bagian produksi. Oh maaf, ini harusnya pernyataannya salah ya. Menjadi period expense itu, kalau menjadi period expense itu artinya dia jadi expense tersendiri ya. Artinya jadi expense yang di luar COGS. Kalau misalkan dirasa nilainya tidak material ya. Tapi bisa jadi ini harusnya ada dua ya. Jadi period expense atau jadi production cost ya. Nah, kalau misalkan jadi production cost itu ditutupnya ke COGS ya, teman-teman. Ini harus saya rubah ya harusnya. Jadi, saya tulis lagi di sini aja ya. Bisa jadi dia jadi period expense yang mana ini jurnalnya adalah misalkan variannya tadi favorable ya. Kalau variannya favorable kan berarti dia di kredit ya. Nah, makanya kalau ditutup ya, ditutup di debit varian pada income summary misalkan. Nah, ini misalkan kayak gini. Nah, bisa jadi dia jadi product cost. Nah, kalau jadi product cost itu ditutupnya ke COGS ya, misalkan varian terhadap COGS. Gitu. Kalau misalkan dia dianggap tanggung jawab dari departemen produksi ya. Kalau misalkan bukan, berarti masuknya ke income summary. Itu jadi period expense. Nah, apabila nilainya material, ini semua kalau nilainya nggak material ya. Tidak material. Kalau misalkan nilainya material, maka nanti dialokasikan ke COGS dan ending inventory ya. Jadi pakai proporsi. Nanti kita akan cari saldo COGS berapa ya. Jadi cari dulu saldo COGS akhir berapa, kemudian saldo ending inventory berapa, sama WIP kalau nggak salah ya, WIP-nya berapa. Jadi X, nanti kita proporsi itu dapat persenan berapa. Misalkan ini 25%, ini 15%, yang WIP-nya mungkin banyak ya. 40, misalkan 60, ini misal. Nah, hariannya nanti 25% masuk ke sini, 15% masuk ke sini, 60% masuk ke sini. Jurnal produk harian akan dibahas lebih detail pada materi pertemuan berikutnya. Ya, ini hanya gambaran. Oke, baik, mungkin itu aja sih dari saya. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Terkait tadi metode ketiga, Bu. Maaf, suaranya kecil. Terkait metode yang ketiga tadi, Bu. Suara saya sudah terdengar. Yang ya sudah. Yang jurnal material. Ya. Itu kan ada jurnal penyesuaiannya ya, Bu ya. Ini. Ya. Nah, itu kan jurnal penyesuaiannya material purchase price variance pada material price usage variance. Itu
Berarti apakah melihat yang di atas itu di kredit terus habis itu kita tutup ke debit apa jurnalnya mesti kayak gitu, Bu? Oke. Jurnalnya ya melihat ininya sih. Ini kan sebenarnya mentransfer varian price ya yang tadinya ada di purchase ditransfer ke yang usage ya sesuai dengan yang digunakan di proses produksi kan. Jadi ya memang betul tergantung pada saldonya ya. Kalau misalkan ternyata material purchase price variannya favorable, ya otomatis jurnalnya akan material price usage varian pada material purchase price. Baik, Bu. Terima kasih. Ini mentransfer sih. Iya. Mindahin sebagian purchase price varian ke price usage. Tuh. Jadi otomatis saldo purchase price-nya akan berkurang ya, tinggal 30 aja ya. Kemudian yang 570-nya pergi ke material price usage. Baik. Seperti itu ya. Harga ya tadi ya. Ada lagi teman-teman sebelum kita bahas soal? Kayak Hani hadir ya tadi ya. Novendra hadir? Hadir, Bu. Izin, Bu. Ya. Itu slide-nya belum di-share ya, Bu ya? Oh belum ya? Iya, Oke, belum. share di LMS ya. Harusnya dari dosku sih, cuman mungkin doskunya belum masukin ke LMS. Baik, atau saya share di chat aja ya. Ini saya share di chat ya. Kalau tahu nanti untuk mengerjakan soal. Silakan ya teman-teman, sudah saya share di chat. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal ya. Jadi untuk yang pertama kita bahas soal nomor berapa ini aku? Lupa saya. Kayaknya E18.5 deh. Saya share dulu. Baik. Ini kayaknya E18.5 ya. Snip saya nggak ada tulisannya. Ini 18.5. Baik, kita ada data seperti ini ya teman-teman. Share screen saya kelihatan sudah? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Laptop saya lowbat. Ya, kita ada data seperti ini. Nah, sebenarnya data yang di slide itu yang data kartu biaya standar itu sebenarnya bisa diringkas seperti ini ya. Tapi karena itu datanya mencakup banyak part ya plus departemennya, jadi kelihatannya rumit ya. Tapi sebenarnya kalau kita ringkas bisa jadi seperti ini. Di material kita ada actual purchase-nya berapa, kemudian harga belinya berapa, di sini ya kelihatan harga aktualnya 3,8, kemudian actual usage-nya berapa, standar usage-nya juga berapa. Nah, kebetulan di sini standar usage-nya langsung diketahui ya, 1020. Nah, kalau tadi kan di slide kan kita harus nyari dulu equivalent unitnya berapa, kemudian kita harus tahu satu unit itu memerlukan material berapa untuk mendapatkan yang namanya standar quantity gitu ya. Nah, kalau di sini kan langsung aja nih standar usage-nya langsung 1020. Kemudian ada direct labor, ada actual dan standard hour. Nah, dan di sini standard hour-nya juga sudah kita tahu. Kalau yang sebelumnya di slide kan tahunya kita harus ngitung equivalent unit untuk labor ya, yaitu masuk di conversion cost. Kemudian kita harus tahu bahwa standard hour untuk satu unit produk itu berapa. Nah, ini langsung bulat gitu ya, langsung tahu 350. Oke. Ini dulu material purchase price varian ya.
Oke, material purchase price varian. Nomor absen 11. Bisa dibantu? Rumusnya apa? Halo? Halo? Oke, saya bantu ya. Material purchase price berarti yang kita selisihkan adalah price-nya ya teman-teman ya. Berarti actual price ya, kita selisihkan dengan standard price. Nah, pengalinya kalau price itu berarti apa? Actual quantity ya. Actual quantity ya, kali actual quantity. Nah, karena ini purchase maka actual quantity for purchase. Ini ya. Nah, maka kita tinggal menselisihkan ya. Actual price-nya berapa? Aduh. Iya, betul. 8. Dikurangi. Standar 4. Dan iya, teman-teman ya. Favorable atau unfavorable? Favorable. Ya. Material price usage. Nah, kalau material price usage, ini berarti yang kita variankan apa? Sama ya, apa ini dikurangi SP ya. Kita kalikan actual quantity usage. Oke, baik. Ini berarti sama ya, 3,8 dikurangi 4. Kita kalikan berapa? Oke, 1350 ya. Kemudian kita cari yang material quantity varian. Nah, ini yang kita selisihkan adalah kuantitasnya ya. Artinya actual quantity kurangi standar ya. Standar quantity. Kalikan apa? Ya, standar price ya. Baik, actual quantity-nya berapa? Yang digunakan ya ini ya. Ya, 150. Standar quantity usage-nya 2020. kita kalikan standard price-nya berapa? 4. Kemudian ada labor rate varian. Nah, rate varian ini berarti apa? Actual rate ya. Karena rate yang kita sesuaikan actual rate dikurangi standard rate. Kita kalikan apa? Hours. Sebenarnya. Tapi supaya jelas saya pakai actual hours. Actual rate-nya berapa? 12,3. Dikurangi standarnya 12. 12 kita kalikan 310. labor efisien.
Nah, ini efisiensinya berarti kita kurangkan actual hours, kurangi standard hour. Kita kalikan. Ya, kalau kuantitasnya yang divariankan, maka kita kalikannya standar itu. Saya nggak masalah ya teman-teman kalau misalkan teman-teman pakai rumus yang misalkan teman-teman mau pakai standard price juga untuk labor juga nggak apa-apa, misalkan SP actual quantity dikurangi standard quantity dikurangi standard price juga nggak apa-apa sih. Artinya huruf-huruf ini hanya untuk memudahkan aja ya. Teman-teman boleh pakai actual quantity tetap untuk labor juga nggak apa-apa. Baik, kita langsung actual hours-nya berapa? 210 dikurangkan 340. 340. Kemudian kita kalikan 12. 12. Terus sekarang bikin jurnalnya. Oke, jurnalnya mau pakai metode berapa? Yang lengkap aja ya. Metode 3. Oke, jurnal pembeliannya terlebih dahulu. Debitnya material tuh pada convertible atau kredit ya. Oke, kita lihat material purchase price variannya dia ada di kredit ya, berarti kita langsung terus saja di kredit. Material purchase price varian. Materialnya tinggal masukin. Ingat yang masuk ke material berapa nih? Berapa dikali berapa? Pakai standar. Iya, 1.500 dikalikan yang masuk ke material biaya standar ya. Nggak apa-apa. Kali berapa berarti? Kali 4 ya. Nah, baru utang kita sesuai dengan yang sebenarnya ya, 1.500 dikalikan 3,8. Dan kita bayarnya 5.700 ya. Tapi untuk yang masuk ke material sesuai dengan biaya standarnya ya, tapi kuantitasnya sesuai dengan kuantitas yang kita beli. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ini ya, material purchase price. Nah, 300 ya, sesuai ya. Di sini negatif berarti dia ada di kredit. Tuh. Kemudian yang kedua kita saat produksi ya. Produksi berarti WIP pada material ya. Kemudian ada material quantity ya. Material quantity varian dia favorable ya, berarti di debit. Ini saya turunin material quantity varian. Ini WIP-nya berapa? Standar ya. Berapa? standar. 1020 kali 3,8. 4 ya. Ingat, yang masuk ke biaya ya, ke kartu biaya atau ke WIP itu adalah biaya standar semua ya. Artinya kuantitasnya standar, harganya juga standar. Nah, ini berbeda ya. Teman-teman ketika mencatat material di sini harganya sudah standar tapi kuantitasnya masih sesuai dengan yang kita beli. Tuh. Nah, baru yang material yang dikeluarkan dari gudang gitu ya untuk produksi, ini kita pakai sesuai material yang kita gunakan, yaitu 1.350 ya teman-teman. Ini kan yang sesuai. Tapi harganya sebagaimana kita mencatat material di awalnya, harganya pakai harga standar. Oke. Nah, selisihnya ini masuk ke material quantity varian. Harusnya sama. Lihat. Jadi WIP ini ya yang masuk ke biaya produk ya, itu semuanya standar, kuantitas standar dan price-nya juga standar. Sampai sini ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada, kita sekarang menjurnal yang transfer ya, dari material purchase varian ke material price usage. Nah, karena di sini material purchase variannya ada di kredit, maka kita tinggal tipis ya. Ada material price usage. Kurang varian. Ini ya. Sebesar apa? Sebesar material price usage-nya. Minus 100.000. Ya, seperti ini. Ada pertanyaan untuk jurnal material? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita ke jurnal labor ya. Oke, jurnal labor untuk payroll-nya berapa? Payroll pada rekrut. S juga boleh ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada ketentuan di soal, bisa diasumsikan boleh terutang begitu plus. Nah, rekrut payroll-nya berapa? Tentu yang kita bayarkan sesuai dengan aktualnya ya. 210 kali 12,3. 10 kali 12,3 ya. Nah, kemudian baru kita catat distribusinya ke WIP ya. WIP pada payroll. Ya, ini variannya macam-macam ya. Labor yang di debit adalah rate varian, yang di kredit adalah labor efisiensi. Yang masuk ke WIP berapa? Standar kayak standar? 340 kali 12. 340 kali 12. Orangnya sesuai dengan aktual ya, 310 kali 12. Nah, untuk variannya teman-teman tinggal comot aja ya. 3 ini minus berapa? 4,13. Itu ya teman-teman ya. Oke. Baik, mungkin itu dulu sih dari saya untuk yang E18.5 ya. Teman-teman silakan mengerjakan. Baik, kita sudah mengerjakan 18.5. Teman-teman mengerjakan 18.2, 3, 2, 3, dan T19, 1, dan 2. Saya terus dicek ya. Latihan ini 18, 2, 3, dan 19. Nanti ada PR ya. Oke, ini ya. E18.2, 3, dan E19, 1. Jadi teman-teman saya akan mengerjakan waktunya sampai 5 menit ya, 12.30 ya teman-teman ya. Ya, nanti kita akan sambung lagi di jam 12.30 ya. Nanti yang akan kita bahas satu aja, nanti saya akan contohkan untuk yang P18.5 ya, 5 dan 6 ya. Teman-teman mengerjakan sendiri di rumah. Baik, Bu. Nanti kita sambung lagi ya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu di jam 12.30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.